Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-11 dan sekaligus juga video saya yang ke-861 kali ini, kita akan mempelajari apa yang disebut sebagai drop caps dan sekaligus yang disebut kolom. Mari kita ikuti simulasinya dan penjelasannya sebagai berikut. Yuk. Iya, di hadapan kita telah tertayang satu naskah masih eh, asli ya, dalam arti baru di setting atau di format Justify di sini. Aslinya itu rata kiri saja, tidak rata kanan. Ya, jadi aslinya naskah ini seperti ini. Ini defaultnya, ini naskah yang saya ambil dari web. Nah, kita telah mempelajari beberapa formatting, mulai dari bold, italic, underline, font, ya, font, kemudian font size, font color, dan seterusnya, termasuk paragraf, ada rata kiri saja, yaitu defaultnya dia, yaitu line left, kemudian center, line right, kemudian justify, dan lainnya. Nah, untuk melengkapi naskah yang kita buat, kita akan sempurnakan satu, yaitu yang pertama kita sudah mempelajari blok. Kalau semua naskah kita blok dengan Ctrl A dari kata all, artinya di blok semua. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada justify itu rata kanan, di mana aslinya ini tidak ada. Ya kita buat. Kemudian judulnya tidak ada. Misalnya kita akan kasih judul. Di atas ini harus ada judul, tapi kan tidak ada judul, kita boleh klik di sini, kemudian di enter. Lalu di sini ada tempat kosong. Penekanan enter itu bisa Anda lihat dengan simbol seperti huruf P terbalik di sini di bawah ribbon view. Judulnya show all hide. Ya. Kita klik maka muncul simbol seperti huruf P terbalik. Ini simbol penekanan tombol enter. Termasuk baru saja saya enter muncul di sini. Ini juga ya begitu. Ini sifatnya on off. Tidak ada pengaruhnya terhadap pencetakan. Jadi kalau di print dicetak itu nggak muncul ya. Ini sifatnya hanya on off aja. Nah ini on off. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalau kita bisa tahu bahwa paragraf itu sampai mana. Kalau ini kita off kan, ya, maka Anda tentu kita tentu rancu yang saya blok ini termasuk berapa paragraf. Ya. Padahal ini dua paragraf. Kesannya hanya satu paragraf, apalagi kalau dia tidak rata kanan. Kalau ini kelihatan, ya. Coba ya kalau saya mulai dari all, kemudian saya, nah ini semakin tidak kelihatan bahwa yang saya blok ini terdiri dari dua paragraf. Nah, untuk membuktikannya kita klik yang tadi itu. Nah, ini ada. Ini paragraf kedua berakhir di sini. Paragraf ketiga hanya terdiri dari dua bar saja, nggak penuh ya. Nggak apa-apa, itu asli. Sekarang kita mulai aja. Kita kasih judul di situ. Misalnya kita caps lock-nya kita hidupkan. Kita ketik sejarah perkembangan komputer. Nah, boleh di enter. Nah, pada center kita blok biasa, kemudian kita buat center, buat bold misalnya, ukuran hurufnya diperbesar dan seterusnya. Ini judul pertama. Ya. Nah, karena ini sudah terlanjur kita centerkan, padahal kita ingin membuat rata kanan rata kiri, maka ya tidak masalah nanti diulangi. Kita Ctrl A, kemudian justify. Nah ini ikut, karena all itu termasuk judul ini ikut ke justify. Nah, kalau sudah boleh disenterkan lagi. Nggak apa-apa. Oke. Nah, pada video ini kita akan membahas yang namanya
drop caps dan juga kolom. Misalnya dari paragraf kedua di sini, saya klik di situ, kemudian sampai paragraf di sini yang saya blok ini akan dibuat kolom seperti koran ya, misalnya ada koran nasional, apakah itu Kompas, apakah Jawa Pos dan lain-lain, itu kan standarnya mereka 9 kolom. Tetapi untuk printer yang dipakai oleh laptop kita itu umumnya rata-rata 2 atau 3 kolom. Kalau dibuat 9 nggak cukup, kertasnya juga ukurannya tertentu. Ya, walaupun kalau kita punya hardware printer seperti untuk mencetak surat kabar atau koran ya bisa aja. Caranya bagaimana? Di sini ada layout. Ini ada layout. Jadi di dalam ribbon layout itu ada kolom. Kita klik kolom. Nah, di sini kita diberi kesempatan eh, karena kertas defaultnya adalah maksimal 3, maka di sini ada 1, 2, 3. One itu standarnya. Two seperti ini. Ya, kiri dan kanan. Kemudian kalau three ya 3. 1, 2, 3. Begitu. Ya. Kita buat 2 aja. Itu yang namanya membuat secara instan cepat. Namun demikian kita juga bisa membuat dengan pilihan more column. Di bawah itu ada pilihan more column. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada preview. Ya, previewnya ini 1 kolom. Kalau kita buat 2, maka di dalam kertas preview ini ada 2. 3 ada 3. Ya. Left itu apa sih? Left itu adalah sebelah kirinya lebih sedikit dari sebelah kanannya. Left dan right itu seperti halnya kolom, dua kolom, tapi kalau itu kan simetris ya, kiri kanan. Kalau left itu yang kiri lebih sedikit, yang kanan lebih banyak. Demikian sebaliknya right, yang right lebih sedikit, yang kanan lebih banyak. Di samping itu kita juga diberi kesempatan untuk memberi garis antara, yaitu yang disebut line between di sini. Nah, antara kolom yang satu dengan yang lain ada garisnya. Macam ini kalau sudah di itu ya. Nah ini. Nah supaya paragraf ini dengan yang ada kolomnya itu nggak terlalu mepet, tidak terlalu berdekatan, itu Anda boleh enter di sini. Nah ini lebih rapi. Demikian yang di sini juga. Ya. Jadi ngekliknya yang di sini ya. Itu. Itu yang disebut sebagai kolom. Kemudian kita di dalam kolom ini, mulai klik di sini sampai di sini, kita bisa kasih sentuhan yang namanya drop caps. Drop caps itu anak dari ribbon lain, ada di dalam insert. Itu temannya text box dan juga temannya word art. Text box belum saya jelaskan. Nah, di dalam word art itu ada yang namanya drop caps. Nah, di sini kalau kita kasih drop it, huruf K dari komputer itu begitu. Kalau in margin seperti itu, umumnya orang pakai yang drop it. Perhatikan huruf K ini ada tanda titik-titik sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu artinya seperti selected. Seperti kalau Anda membuat blog gitu. Sehingga ini seperti perlakuannya seperti kalau kita membuat selected atau blog, maka Anda boleh mengolah ini menjadi font tertentu. Misalnya kita akan buat model font tertentu, misalnya Algerian misalnya. Nanti jadi Algerian. Atau font yang lain yang Anda paling suka mana? Termasuk color, font colornya juga bisa. Misalnya saya kasih merah. Macam itu. Walaupun drop cap ini tidak harus terkait dengan kolom. Bisa saja misalnya saya punya paragraf di sini. Nah, ini paragraf, komputer generasi pertama juga bla 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 itu. Ini ini kalau mau dikasih drop cap juga boleh. Insert, drop caps, drop it. Nah, jadi sekali lagi boleh diatur lewat home. Di situ ada font yang kita suka yang mana. Misalnya Bernard MT Condensed ini. Ya, bentuknya memang lucu aja. Suka-suka Anda mau kasih blok warna apa.
Tapi kalau nggak cocok dengan model itu, fontnya boleh ganti juga. Ya. Kalau tadi Algerian, sekarang misalnya kita buat um, Bodoni MT Black. Nah, ini. Dan seterusnya. Demikian inspirasi yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Silahkan dipraktekkan. Kalau Anda terkesan, terinspirasi, silahkan like and share. Sekaligus yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supaya banyak teman, relasi, siapapun yang terinspirasi dan akhirnya mereka menjadi kompeten seperti Anda juga kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Begitu, oke? Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.